Oke, halo, perkenalkan, nama saya Berel Berekia Mutia Hasibuan dari grup B7. Di sini saya dengan NRP 2015-2022-053 bersama dengan rekan saya Farhan Akbar Permana dengan NRP 15-2022-085 dan rekan saya yang satu lagi yakni Muhammad Zulfikar dengan NRP 15-2022-095 yang berhalangan hadir saat ini. Ya, Tan? Oke, yang pertama, nah apa sih sistem boot dan booting itu? Boot itu sendiri adalah singkatan dari kata bootstrap yang merujuk pada proses mengangkat diri. Dan sementara booting itu merupakan kata kerja dari boot itu sendiri, eh, yaitu proses yang terjadi ketika komputer atau perangkat elektronik dinyalakan atau dihidupkan. Oke, kemudian kenapa sih harus dilakukan boot terlebih dahulu? Jadi sebenarnya boot itu dilaksanakan agar supaya hardware dan perangkat keras yang digunakan dalam sebuah device itu dipastikan untuk siap digunakan gitu. Jadi boot itu dia kayak memberikan arahan untuk ngecek, contohnya cek memori, untuk mengecek penyimpanan RAM, ROM, input output dan yang lainnya supaya ketika digunakan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, apa aja sih proses atau urutan booting itu? Yang pertama ada 5 ya, ada 5 langkah. Yang pertama ada power on. Jadi saat tombol power atau reset dihidupkan ini, sumber daya listrik akan mengalir ke komputer, kemudian perangkat keras akan menerima daya untuk dinyalakan. Kemudian ada pause. Nah, jadi setelah dinyalakan, komputer itu akan melakukan power on self test atau pause yang merupakan eh, serangkaian tes untuk memastikan bahwa eh, semuanya berfungsi dengan baik. Jadi untuk memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik, kemudian ada inisialisasi. Setelah pause ini selesai, kemudian komputer akan menginisialisasi perangkat keras seperti hard drive, keyboard, mouse, dan juga perangkat lainnya. Proses ini melibatkan tahap mengenali perangkat keras, jadi semua driver yang diperlukan dan menyiapkan perangkat untuk digunakan. Kemudian ada membaca sektor, komponen komponennya akan mencari sektor boot di hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. Jadi sektor boot adalah area khusus yang berisi instruksi awal untuk memuat sistem operasi. Kemudian selanjutnya ada load OS atau memuat sistem operasi. Jadi setelah sektor boot ditemukan, jadi komputer akan melakukan sistem operasi ke dalam RAM. Kemudian sistem operasi akan mengambil alih kendali dan menjalankan program-program yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Kemudian selesai, siap digunakan. Oke, nah berikutnya di sini ada diagram alir yang sudah kami buat untuk menjelaskan dan membantu memahami urutan kerja booting pada komputer. Nah, yang pertama itu kita mulai, kita melakukan power on seperti yang tadi sudah dibilang, kita memencet tombol yang ada di tombol VC komputer untuk menghidupkan komputer, yakni untuk mengalirkan listrik juga ke dalam komputernya. Kemudian setelah melakukan power on, kita lanjut ke step power on self test, di mana power on self test ini memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik, mau itu motherboard yang kita gunakan yakni ASRock B440M Pro 4 yang kita gunakan, dan juga CPU, RAM dan memorinya di situ sudah tertera, dan post yang kita singkat itu memeriksa semuanya agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika salah satu dari mereka terperiksa dan diidentifikasi sebagai device yang bermasalah, akan mengirimkan pesan error kepada komputer sehingga user harus melakukan perbaikan terhadap apa yang terjadi gitu. Kemudian selanjutnya ketika semua ini telah berjalan dengan baik, ketika post
tidak mengidentifikasi masalah terhadap hardware, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menginisialisasi perangkat keras, kemudian membaca sektor boot, yakni mencari alamat untuk melakukan boot, kemudian kita memuat sistem operasi yang akan digunakan untuk komputer. Kemudian komputer siap dijalankan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.